Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mar'atul Jannah, MPD, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi mata kuliah Pancasila yang berjudul Membaca untuk Menulis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, Rismania, NIM 109, Siti Sofiatun Nikmah, NIM 110, Ali Musyafa, NIM 111. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca cepat. Membaca cepat dapat digunakan sebagai salah satu cara belajar efektif. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan ringan lainnya. Yang ketiga, membaca memindai, yaitu teknik informasi tanpa membaca yang lain. Yang keempat, membaca insentif, yaitu membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Yang kelima, membaca eksentif, yaitu membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Tahapan-tahapan dalam membaca. Yang pertama, kegiatan pramembaca. Berfungsi memberikan pengetahuan awal terkait dengan aspek bacaan yang hendak dipahami, melatih siswa mengetahui tujuan membaca, dan memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Yang kedua, kegiatan tahap membaca. Kegiatan tahap membaca merupakan salah satu kegiatan paling penting dan utama dalam seluruh tahapan membaca. Yang ketiga, kegiatan pasca membaca. Berfungsi untuk mengecek apakah yang dibaca telah dipahami dengan baik. Teknik dalam membaca. 1. Skimming, yaitu teknik membaca dengan mengambil intisari atau inti pokok tentang suatu hal. Bertujuan mempermudah mengetahui secara cepat mengetahui isi buku dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. 2. Scanning, yaitu teknik membaca cepat dan teliti bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. 3. Selecting, yaitu memilih teks atau bagian yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan. 4. Skipping, yaitu teknik membaca yang mengabaikan atau melewati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah mengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun Nikmah, NIM 215041010. Di sini saya akan menerangkan tentang kecepatan membaca dan hambatan dalam membaca. Biasanya di dalam bahasa Indonesia, kecepatan membaca itu sering disebut dengan istilah KEM atau singkatan dari kecepatan efektif membaca, yang artinya perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Untuk menentukan KEM sendiri ini diperlukan informasi mengenai rata-rata kecepatan membaca dan presentasi pemahaman isi bacaan. Informasi tentang rata-rata kecepatan baca didapat dari jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca, misalnya dalam 1 menit atau 60 detik. Jadi rumusnya yaitu JK yang singkatan yang bisa disebut dari jumlah kata dibagi dengan WM atau waktu tempuh baca. Yang kedua, hambatan dalam membaca cepat. Hambatan-hambatan yang dialami saat membaca cepat dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Membaca cepat bagi kebanyakan orang sulit karena tidak mendapatkan latihan khusus yang membuat mereka merasa lelah dalam membaca karena lamban dalam membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan baca adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi bahasa, minat, motivasi, sikap, kebiasaan, dan kemampuan membaca.
Faktor eksternal dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, unsur dalam membaca, dan yang kedua, lingkungan baca. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.